Assalamualaikum teman-teman, di video kali ini aku mau bagiin tips menabung ala ibu rumah tangga ya, dan ini anti gagal. Kenapa sih aku bilang anti gagal? Karena memang aku udah mempraktekkan sendiri ya teman-teman. Jadi karena aku udah berhasil mempraktekin, makanya aku share ke teman-teman semua. Siapa tahu nih bermanfaat untuk tips-tips menabung ala ibu rumah tangga dengan cara yang mudah, menyenangkan, dan tanpa beban. Tanpa beban ya. Nah, yang pertama, teman-teman harus belajar untuk sisihkan uang belanja untuk menabung. Nah, untuk menyisihkan uang belanja ini tidak perlu ditarget ya, berapapun nominalnya. Karena nanti kalau udah terkumpul dalam jangka berapa bulan, dipastikan uang recehan yang teman-teman sisihkan dari sisa uang belanja ini akan terkumpul jadi banyak. Nah, untuk teman-teman yang belum pernah nonton video aku, bisa scroll video aku ya. Di situ aku pernah share yang bongkar celengan. Jadi celengan receh ala emak-emak gitu. Aku menabungnya dari sisa uang belanja. Kala itu aku memang belum pernah food prep ya, teman-teman. Jadi aku masih belanjanya itu sistem belanja harian. Dan belanja harian aku itu sebesar Rp50.000 aja waktu itu teman-teman. Nah, abaikan ya, ini tangan kiri aku itu pegang kalkulator mainan, tapi kalkulator mainan ini ternyata berfungsi juga loh teman-teman. Jadi tadi Dede Yumna tuh mainan dan minta tolong dipegangin. Akhirnya pas waktu aku bikin video aku lupa kalau misalkan tangan kiri aku itu masih mengotak-atik kalkulator mainan yang siapa tahu nanti di akhir video bisa berfungsi. Nah, untuk yang tips kedua, ini jangan mengabaikan uang receh ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman bisa menabung per hari, misalkan saja Rp2.000 per hari, dikalikan 30.000, itu udah 60.000 ya per harinya, apalagi lebih. Nah, misalkan saja Rp5.000 kali 30 hari, kita ambil rata-rata per bulan ya teman-teman, itu udah sebulannya Rp150.000 dan seterusnya. Bila teman-teman menabung dalam jumlah yang lebih besar, tentunya total tabungan teman-teman dari menyisihkan uang belanja akan lebih banyak. Nah, teman-teman bisa menyisihkan itu di awal. Misalkan satu hari jatah uang belanja teman-teman itu 30.000. Bisa disisihkan dulu Rp5.000 untuk menabung, atau bisa seperti aku yang sebelumnya ya. Kalau aku sebelumnya itu tidak target berapa aku memasukkan uang receh ke dalam celengan. Jadi aku hanya memasukkan uang receh ke dalam celengan itu sisa dari uang belanja berapapun itu. Ada yang paling besar itu cuma Rp20.000 teman-teman per harinya. Dan dalam waktu 3 bulan alhamdulillah aku bisa mengumpulkan sekitar 1 juta lebih. Itu hanya dari uang belanja saja. Nah, itu yang kedua ya teman-teman. Terus tip yang ketiga, teman-teman bisa memanfaatkan promo diskon. Misalkan teman-teman kan pasti ya setiap bulannya itu punya budget untuk belanja bulanan. Itu bisa dimanfaatkan untuk mengikuti promo tersebut. Misalkan yang sering banget ya, yang ada di mall-mall, yang ada di swalayan, di tempat toko grosir, pasti selalu ada nih di Alfa atau di Indomaret, di minimarket suka menawarkan promo-promo yang biasanya kalau di minimarket tuh ada label kuning. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan promo tersebut, pasti harganya lebih miring kan dibanding dengan harga produk yang tidak berlabel kuning. Atau bisa juga mengikuti promo buy one get one, itu biasa ditawarkan ya di supermarket atau di mall-mall. Nah, teman-teman bisa mengambil promo-promo tersebut untuk meminimalisir uang belanja. Jadi nanti misalkan ada uang sisa belanja, teman-teman bisa dong dimasukkan ke dalam celengan. Nah, itu tipsnya ya teman-teman. Nah, yang keempat, teman-teman bisa juga ikut kegiatan arisan. Nah, ini arisan itu kalau menurut aku sih penting banget. Karena aku tuh tipe orang yang susah banget menabung ya teman-teman. Kalau misalkan di ATM ada uang 100.000, 200.000, aku pasti berpikir, dipakai dulu uang yang ada di rumah, karena di ATM masih ada. Pikiran aku selalu begitu. Dan kalau di ATM itu kan gampang banget ya ngambilnya teman-teman. Jadi kita bisa kapanpun leluasa ngambil uang yang kita simpan di ATM. Berbeda dengan arisan. Kalau kita ikut arisan, kita tentunya tidak akan bisa
leluasa ngambil kapanpun kita mau ya, karena kan udah ada aturannya kan teman-teman. Kalau misalkan arisan itu kan sesuai kocokan ya, atau kalau misalkan di sini di tempat aku tuh arisan bisa request kita dapatnya bulan apa gitu, kita bisa request. Nah, jadi arisan ini merupakan hal yang paling penting nih menurut aku teman-teman, kalau untuk mengikuti apa namanya ya, tabungan jangka pendek gitu. Misalkan kita nanti dapat arisan kan kita bisa depositin dulu sesuai dengan dapat kita arisan tuh dapatnya berapa. Kalau misalkan dalam jumlah besar kita bisa nanti dapat langsung kita deposit. Terus kita bisa menggunakan tabungan jangka panjang gitu, misalkan untuk membeli tanah atau hal lainnya ya. Sepertinya teman-teman udah pada paham sih kalau untuk hal ini. Dan yang kelima, jangan membeli apapun yang tidak kita butuhkan. Kebiasaan nih emak-emak nih, kalau emak-emak itu kalau ngelihat apa-apa biasanya lapar mata nih, sama kayak aku nih teman-teman. Kenapa aku ngomong begitu? Karena memang aku juga pengalamannya sama persis. Jadi ngelihat apapun gitu, kadang di rumah masih ada, suka beli gitu. Itu tuh yang harus kita apa namanya ya, minimalisir teman-teman. Jadi jangan sampai kita membeli apapun yang tidak kita butuhkan. Fokus sama kebutuhan, bukan keinginan kita ya. Karena kalau kita mengikuti keinginan itu tuh nggak akan pernah ada habisnya. Nah, contoh kecil misalkan perabot nih. Kalau emak-emak kalau udah ngelihat perabot di rumah udah ada, ngelihat ada yang lucu sedikit, ada yang gemesin sedikit, ngelihat ada warna yang lucu, pasti langsung dibeli tanpa berpikir di rumah tuh masih ada yang masih bisa kita pakai. Itu tuh penyakit emak-emak ya. Sama seperti aku ya, teman-teman gitu. Tapi di sini aku tuh share untuk tips menabung ini sesuai dengan pengalaman aku ya teman-teman. Jadi aku harap untuk teman-teman yang sudah nonton video aku sampai di detik ini tidak tersinggung ya, karena ini aku share untuk yang pengen menabung gitu namun tidak menyulitkan kita sendiri. Jadi kita belajar untuk terus membeli apapun itu sesuai dengan yang kita butuhkan, bukan sesuai dengan keinginan kita. Karena kalau kita mengikuti keinginan itu nggak akan ada habisnya teman-teman. Nah, itu tadi ya tips yang kelima. Nah, untuk yang keenam ini sangat mudah banget. Biasakan teman-teman untuk menyisihkan uang bulanan sejak awal bulan. Biasanya kan kalau setiap awal bulan kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai manajer keuangan di dalam rumah tangga, pasti akan membuat pos-pos ya. Apa aja sih pengeluaran kita dalam 1 bulan ke depan, kita udah sisihkan nih di awal bulan. Udah kita buat pembukuannya. Kemudian nanti kalau kita udah dapat jatah nih dari Pak suami, kita langsung sisihkan. Ada yang suka dimasukin tuh ke dalam dompet pintar pengatur keuangan yang lagi hit banget ya di saat ini. Atau kalau misalkan kayak aku masih pakai amplop nih teman-teman, tapi nggak apa-apa, pakai amplop cara lama, cara baru. Kalau misalkan kita konsisten, insya Allah akan sesuai dengan budget atau sesuai dengan anggaran yang sudah kita list di setiap awal bulan. Nah, kalau kita udah mengatur keuangan bulanan dari uang kita gitu, udah menyisihkan di pos masing-masing, jangan lupa untuk tabungan itu masukkan dalam pos wajib ya, atau list wajib. Jadi tabungan itu berapapun, mau 50.000 sebulan, mau 100.000 sebulan, sesuai dengan kemampuan teman-teman. Yang penting teman-teman itu konsisten, itu kuncinya. Dan tabungan jangan sampai menunggu sisa ya teman-teman. Biasakan sisihkan di awal bulan berapa persen. Biasanya kan teman-teman ada ya yang 30%, ada yang 20%, ada yang 10%. Tinggal disesuaikan saja kemampuan teman-teman mau nabungnya berapa. Atau yang misalkan berpenghasilan mingguan, pas kita bikin list belanja mingguan atau mengatur uang mingguan itu langsung dimasukin ke pos tabungan. Jangan lupa itu ya teman-teman, itu tuh penting banget. Karena berapapun tabungan yang kita masukin, yang kita anggarin, nanti tuh kalau misalkan kita total-total atau udah waktunya kita buka gitu, itu tuh akan banyak. Karena benar kata pepatah, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Jadi uang receh sisa belanja itu, atau misalkan tabungan per minggu, per hari yang misalkan teman-teman udah
masukkan dalam list anggaran itu tuh bisa dimasukin botol, bisa dimasukin ke dalam toples bekas sosis atau ke toples apapun yang tidak terpakai. Atau misalkan teman-teman yang pengen tabungannya diumpetin dulu nih biar nggak kelihatan di depan mata, takut ngambil misalkan, teman-teman bisa masukin ke dalam botol yang enggak transparan. Kalau aku sih ini tabungan receh lebaran aku ya teman-teman. Jadi contohnya ini cuman aku ngasih contoh aja kayak gini nih untuk tabungannya. Teman-teman bebas bisa mengikuti sesuai dengan kalender atau bisa tabungan yang mengikuti kalender. Pokoknya yang lebih mudah aja. Kalau aku kan ini dibalik teman-teman ya. Dan ini aku juga punya tabungan receh, ini khusus untuk koin ya teman-teman. Nah, ditulis ini sama Mas Akmal, uang katanya. Karena wadahnya memang wadah bekas bola tenis ya teman-teman. Ini kalau Pak Sul kantor gitu, kalau misalkan ada wadah bola tenis kosong, aku selalu minta dibawa pulang dong gitu, tolong. Nah, karena aku bisa manfaatin buat celengan nih. Dan aku udah pernah juga pakai nih teman-teman buat celengan aku yang sebelumnya, yang sisa uang dari belanja harian itu aku masukin juga ke situ. Nah, ini misalkan ya teman-teman, contoh kecil aja. Misalkan kita nabung sehari Rp7.000. Kita kalikan Rp7.000 dikalikan dengan 30 ya. Kita ambil rata-rata per bulan. Sebulannya kita udah bisa menabung 210.000. Ini dalam 1 bulan aja. Coba kita kalikan dengan 1 tahun, 12 bulan ya. Nih, total tabungan kita dari uang receh itu udah 2.520.000. Nah, banyak kan teman-teman. Nah, jadi teman-teman nggak perlu khawatir nih, tabungannya kecil nih setiap harinya atau setiap bulannya. Nanti kalau udah 1 tahun itu bakal jadi banyak. Nah, masih menyepelekan uang receh? Tentu tidak ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan ingat betapa menabung itu menyenangkan kalau kita konsisten berapapun uang yang sudah kita masukin ke dalam celengan ataupun ke dalam tabungan kaleng. Nah, karena nanti uang tersebut akan jadi banyak ya teman-teman, seperti yang udah aku hitung tadi nih. Dari mulai tabungan 2.000, kemudian tabungan 5.000, terus ada juga tabungan Rp7.000 aja. Kalau kita udah kalikan, kita total dalam 1 tahun tabungan receh kita itu akan jadi banyak. Nah, untuk teman-teman semua, semoga menginspirasi ya video aku kali ini. Semoga ocehan aku kali ini bermanfaat buat teman-teman di luaran sana yang pengen mencoba nabung ala-ala aku dari uang receh yang udah aku kumpulin, kemudian jadinya banyak. Teman-teman bisa mencoba tips-tips aku ya sebagai ibu rumah tangga menabung sederhana yang menyenangkan ala aku. Nah, sekian dulu ya teman-teman video aku kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.